Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini ada titipan pertanyaan dari salah satu umahat. Beliau ini menikah dengan seorang duda cerai mati. Pernikahan beliau baru 1 tahun dan beliaunya itu merasa insecure karena setelah menikah banyak keluarga suaminya yang kadang-kadang menceritakan bagaimana baiknya almarhumah istrinya. Dan setelah menikah baru tahu bahwa keluarga suaminya awal menolak gitu loh sama si istri itu tadi. Dan ini sangat mengganggu teman saya. Dan dia merasa tidak percaya diri untuk menjadi istri, serba salah dalam melakukan tugas rumah tangga. Itu bagaimana Ustadz sebaiknya dilakukan istrinya itu? Syukran. Assalamualaikum mungkin saya warahmatullahi wabarakatuh. tadi sudah di suaminya wafat, kemudian baru ketahuan suaminya. Suaminya itu istrinya sudah meninggal 1 tahun, tapi keluarganya itu sering bercerita tentang kebaikan istrinya. Jadi istrinya yang baru ini merasa kayak insecure gitu Ustadz. Jadi bingung harus bagaimana dan tidak percaya diri di tengah keluarga seperti itu. Sebentar, saya masih belum nangkap ya, tadi kepotong kayaknya. Jadi ada istri, Ya, suaminya istri itu menikah dengan seorang laki-laki. menikah dengan seorang laki-laki, Ya, terus lelaki itu istrinya baru meninggal baru 1 tahun. oh seperti itu. iya. Dan keluarganya itu sering menceritakan kebaikan mantan istrinya yang sudah meninggal itu. Oh iya, baik. Iya, seperti itu Ustaz. Oh, yang meninggal ini istrinya ya. Oh, jadi mungkin ada seorang laki-laki, istrinya meninggal 1 tahun yang lalu, kemudian menikah dengan perempuan ini gitu ya. Kemudian keluarganya sering menyebutkan kebaikan-kebaikan istri yang lama yang sudah meninggal seperti itu, dan mulai merasa insecure seperti itu ya. Kejadian ini dialami oleh Aisyah. Kejadian ini dialami oleh Aisyah. Bahkan kalau tadi yang menyebutkan kebaikan-kebaikan istri yang sudah meninggal itu keluarganya, ini Aisyah yang menyebutkan kebaikan-kebaikan Khadijah, Nabi sendiri. Nabi sendiri yang menyebutkan. Sampai-sampai Aisyah cemburu. Karena Khadijah udah wafat lama. Khadijah wafat di tahun 10 kenabian. Di tahun ke-13 kenabian hijrah. Dan di situ Nabi mulai berumah tangga. Jadi Khadijah itu sudah wafat 3, 4, 5 tahun yang lalu. Dan Nabi mulai membangun rumah tangga bersama Aisyah di Madinah. Dan termasuk kebiasaan Nabi, kalau menyembelih hewan, kurban dan sebagainya, maka Nabi memerintahkan sahabatnya untuk mengirim sebagian daging kepada keluarganya Khadijah dan sahabat-sahabat Khadijah. Dan demikian juga Nabi memuliakan sahabat-sahabat Khadijah, didahulukan, dan keluarganya. Sehingga dan beberapa kali Nabi pun menyebut bagaimana jasa-jasa Khadijah di depan para sahabatnya. Sehingga membuat Aisyah cemburu dan insecure berarti. Sampai-sampai Khadijah marah besar kepada Nabi, cemburu ya. Kemudian Aisyah mengatakan pada Nabi, Khadijah, kenapa engkau sering menyebutkan kata-kata Khadijah? Bukankah dia nenek tua renta, qad halakat, nenek tua renta yang Aisyah tidak menggunakan kata wafat atau tuwfiyat, tetapi Khadijah menggunakan kata-kata halakat, artinya binasa. Jadi ringkasnya, Khadijah terus kamu sebut. Bukankah dia nenek tua yang sudah binasa? Qad abdalakallahu bijariyatin. Qad abdalakallah, engkau Allah telah menggantikan Khadijah dengan gadis muda seperti aku. Insecure ya. Tapi Nabi membalas Aisyah dengan inni ruziktu hubbaha.
Sesungguhnya Allah telah memberikan anugerah kepada aku cinta kepada Khadijah. Ini terjadi gitu ya. Artinya apa? Rasa cemburu itu wajar. Jadi wajar. Jadi jangan anggap ini suatu hal yang insecure ya. Cemburu itu wajar. Seperti itu. Jadi Aisyah pun merasakan yang sama. Ini hal yang wajar. Dan kalau memang istri sebelumnya baik, kita tidak bisa melarang keluarga tersebut menyebut memang baik. Jadi pertama supaya nggak insecure, ya ini suatu hal yang normal ya. Hanya saja kalau berlebihan tentu tidak baik. Sehingga kalau keluarga tersebut kadar menyebutkannya terlalu sering, mungkin gitu ya, sering-sering, maka kita bisa pesan pada suami supaya suami memperingatkan. Memperingatkan keluarga, silahkan sebut kebaikan-kebaikannya asal jangan di depan istrinya yang sekarang. Nah, itu kita bisa titip pesan sama suami. Jadi dua solusinya. Pertama, insecure seperti ini wajar. Kemudian kalau memang berlebihan silahkan sampaikan kepada suaminya. Ya, jadi tidak melarang keluarganya menyebutkan kebaikan, tapi jangan sebutkan di depan istri yang baru. Mungkin demikian, mudah-mudahan bisa memberikan jawaban insyaallah.